Pemirsa dari channel, mungkin di antara anak atau mungkin saudara atau mungkin Anda sendiri ya, ada yang sedang mempertimbangkan untuk masuk sekolah kedokteran, jadi dokter, atau mungkin juga mempertimbangkan untuk lanjut sekolah spesialis. Nah, akhir-akhir ini ada berita yang cukup menghebohkan, ini karena banyak orang yang menghubungkan tingkat depresi. Apalagi sempat keluar berita bahwa dokter-dokter yang sedang sekolah spesialis atau kita sebut sebagai PPDS ini ternyata mengalami depresi. Bahkan katanya ada juga yang ingin mencoba bunuh diri. Nah, akhirnya banyak juga berita yang berkembang bahwa ini juga ada pembulian. Memang wajar apabila banyak orang yang jadi bertanya-tanya, jadinya gimana nih? Perlu nggak sih sekolah spesialis? Lalu apakah benar sekolah spesialis itu nantinya akan membuat mental seorang malah menjadi seperti itu? Memang tentu saja banyak yang menjadi faktor. Dan kalau memang benar ada yang mengadu bahwa ini ada pembulian dan lain-lain, tentu saja itu sebaiknya diusut. Karena ini harus benar-benar diluruskan. Pendidikan kedokteran harusnya dan selayaknya adalah pendidikan untuk seorang dokter spesialis yang mempunyai moral yang baik juga. Jadi seorang dokter spesialis juga nanti dididik dalam kondisi yang kondusif. Jadi benar-benar belajar gitu ya. Jadi kali ini saya akan menceritakan bagaimana sih pengalaman saya waktu sekolah spesialis jantung dan pembuluh darah. Dulu saya sekolahnya di Universitas Padjadjaran, Bandung. Jadi waktu itu saya sekolah spesialis jantung sekitar tahun 2010 ya. Lalu waktu itu saya sekolah dapat beasiswa, jadi saya sekolahnya ya gratis dan malah saya dibayar juga. Dan untunglah puji Tuhan waktu itu saya dapat jalur tersebut, sehingga dengan beasiswa tersebut saya di sekolah dengan tenang. Dan memang ketika saya sekolah, ya banyak orang-orang yang cerita sama saya, wah nanti sekolah spesialis bakal berat dan lain-lain. Nah, inilah yang saya alami. Jadi saya ulang-ulang ditanya oleh kepala bagian, juga oleh kepala program studi saat itu, bahwa jangan sampai terjadi pungutan liar. Dan memang itu saya sangat apresiasi, karena saya merasa bahwa guru-guru saya ini melindungi anak didiknya. Dan ternyata ketika saya waktu itu sekolah, senior saya pun sama. Mereka selalu mengajari saya. Jadi ketika saya masuk sebagai anak baru, dokter baru yang sedang menempuh pendidikan, nah mereka tuh justru manggil tanpa saya minta juga mereka panggil. Ayo, kalau mau belajar, kita belajar nanti malam ya. Jadi malam kadang-kadang kita belajar itu jam 8, jam 9 ketika sudah selesai tugas seharian. Banyak tugas-tugas tuh ketika kita lagi sekolah ya. Kalau kita tahu jam kerjanya itu dari jam 7 pagi kita masuk untuk laporan pagi. Lantas kita kalau lanjut jaga malam tuh mulai jam 3 atau jam 4 kita prepare buat jaga malam dan kami nggak pulang lagi tuh. Besok pagi kami biasanya jam 5, jam 6 kami cek pasien lagi, kami persiapkan laporan dalam bentuk PowerPoint, kami ketik-ketik, lalu kami bikin semacam summary ya buat kami bisa laporkan, jam 7 laporan lagi. Lalu kami nggak pulang lagi tuh. Jadi bayangkan dari jam 7 kemarinnya, lalu kami lanjut jaga malam, lalu kami tetap di rumah sakit, lalu paginya lagi kami nggak pulang lagi, kami langsung bikin laporan lagi, lalu jam 4 sore kalau kami udah harus pulang, tapi kalau ada acara lanjut lagi, misalkan kita harus ikut acara semacam belajar bersama ya, kami belajar bersama bareng-bareng, itu kami ikut lagi sampai mungkin jam 6, jam 7 baru kami pulang ke rumah. Jadi bayangkan betapa panjangnya memang jam kami harus tetap sigap dan kami harus tetap siap untuk belajar gitu ketika kami menjalani pendidikan selama 4 tahun. Ketika kami sedang belajar, kami sedang melakukan tugas kami pun sebenarnya pelayanan. Jadi kami sebenarnya sedang melakukan praktek sebagai dokter juga. Jadi kami menangani pasien, langsung kepada pasiennya. Kami menangani pasien dengan arahan dari supervisor kami, dari senior-senior kami juga. Jadi itu pelajaran yang turun-temurun bukan hanya teori, tapi juga secara praktik juga. Bagaimana melakukan keterampilan klinis, kami belajar bagaimana melakukan karakterisasi jantung, melakukan USG jantung, baca EKG, itu bisa ribuan kami baca kayaknya. Karena setiap kali pasien datang kita baca EKG, kita bikin lagi detil-detilnya dan segala macamnya. Karena saya kalau bilang sama anak-anak sekarang, mahasiswa, saya bilang baca itu, belajar itu ya tentu dengan praktek juga. Karena apa yang kita pelajari sekarang itu sangat berbeda dengan apa yang kita pelajari sebelum-sebelumnya. Terus berubah terus. Jadi seorang dokter harus terus belajar. Ketika kami belajar, kadang-kadang ada pertandingan sepak bola misalnya. Ini pertandingan bola ini nih antar bagian, tim sepak bola dari kardiologi atau bagian jantung, ini kami melawan tim sepak bola dari bagian lain, urologi, bedah, obgyn misalnya gitu ya. Kalau kami ketika pertandingan bola itu, bayangkan ya, kami itu yang bawakan kami makanan, bawakan kami kaos dan lain-lain, kadang-kadang itu senior kami loh. Jadi kami waktu itu habis main bola, saja kami butuh minum ya, butuh makan juga setelah itu. Biasa kami dibawakan makan atau dibawakan minum oleh senior kami. Segitu baiknya mereka.
Jadi saya ingat waktu itu kita tanding bola, lalu ditanya nih, yang main bola siapa aja? Sekian. Oh, yang butuh makan siapa aja? Ya supporter butuh makan, yang main bola juga butuh. Diberikan sama senior kami. Nah, jadi hal semacam itu yang tertanam di tempat saya belajar dulu, ya di Kardiologi Unpad. Nah, senior-senior kami ini juga memperlakukan juniornya pun seperti itu. Dan kami pun secara profesional aja. Jadi artinya ya pekerjaan seperti biasa, di luar kami temenan. Dalam pekerjaan, kami tentu saja ada pembagian tugas. Seorang kepala jaga atau seorang yang memang yang paling senior ketika berjaga, dia bertugas melaporkan, menganalisis, periksa pasien. Tapi nanti yang bikin laporan misalkan yang adik kelasnya. Tapi di luar itu kami temenan seperti biasa. Jadi kami bukan berarti di luar pun kami bisa suruh-suruh dia bahwa beda kamu tolong ambilin ini, mending pakai tolong lagi. Misalnya kamu suruh-suruh ambil apa, beliin apa segala macam, malah dulu itu sangat-sangat tidak pernah seperti itu ya. Itu bukan budaya kami di Kardiologi Unpad. Jadi menurut saya hal semacam ini membuat kami ketika pendidikan itu ya benar-benar belajar, situasinya kondusif. Ya pasti adalah orang yang menyebalkan sedikit ya, ada aja sih orang yang seperti itu. Tapi hal semacam itu tidak mengurangi profesionalitas kalau kita bekerja, dan juga tidak mengurangi hubungan senior dan junior lalu saling menindas atau mungkin malah menindas yang lebih baru gitu ya. Dan menurut saya ketika PPDS itu penting untuk kita saling membantu, saling support. Hari kemudian hari ketika kita bekerja seperti sekarang nih, saya merasa ketemu rekan-rekan sejawat, ada yang lebih senior, ada yang baru masuk gitu ya. Saya pun merasa bahwa ya hubungan antara kerja itu sama seperti hubungan antara manusia. Gimana kita bisa menangani pasien kalau kita ternyata dulu suka membuli atau menindas orang lain, kayaknya sih nggak enak ya. Jadi untuk Anda yang ingin masuk sekolah dokter atau mungkin sekolah spesialis, yang perlu disiapkan menurut saya selain memang cita-citanya benar-benar pingin nggak sih jadi sekolah dokter, pingin nggak sih jadi sekolah spesialis misalnya, apa benar itu jalan Anda gitu. Karena nggak semua kita harus ikutin jalan orang. Mungkin kita nggak cocok juga dengan cara kerja seperti tadi ya, yang bisa semalaman nggak tidur lalu jaga pasien, besok masuk lagi. Belum tentu semua orang harus seperti itu. Anda harus siap bahwa ketika Anda jadi dokter harus belajar terus-menerus. Belajar terus. Sekarang pun saya merasa bahwa tetap harus belajar. Tiap hari selalu ada aja yang kita harus pelajari baru, pelajari lagi. Karena mungkin hal yang kita pelajari sudah berbeda lagi sama yang sebelumnya. Harus update terus. Dan Anda harus siap seperti itu kalau jadi dokter. Yang kedua, punya hati. Menurut saya sih penting banget ya. Seorang dokter itu nggak bisa cuma pinter aja, tapi dia juga harus punya hati selain pinter. Pinter itu dalam arti dia harus bisa berkembang ya. Bukan berarti bahwa dia harus IQ-nya sekian, tapi dia harus bisa berkembang, harus update terus. Yang kedua, dia punya hati juga. Hati untuk bisa melayani, hati punya belas kasih. Menurut saya sih demikian. Karena ya kita menangani pasien, tentunya kita harus mengerti dong basicnya seorang ini apa. Kadang-kadang orang nggak minum obat ya mungkin ada alasannya. Nah, kita bisa mengerti dia gimana caranya supaya kita bisa menangani orang ini sesuai dengan pilihan dia apa. Jadi ya ketika Anda jadi menjadi dokter atau dokter spesialis, Anda benar-benar melakukan itu karena hati, tujuan Anda, dan melalui apa yang Anda lakukan, Anda bisa bermanfaat untuk sesama juga. Coba tulis di komen kira-kira punya pengalaman apa, atau Anda mau share apa mengenai pendidikan dokter spesialis atau pendidikan kedokteran. Saya tunggu ya.